Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu IP address dan subnetting. Pada bab 4 kali ini, itu ada 9 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP privat, yang ketiga ada classful dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting 1, lalu ada kasus subnetting 2, lalu yang keenam kasus subnetting 3, yang ketujuh konsep blok subnet, yang kedelapan IPv4 delivery, yang ke-9 ada konsep switch dan router. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika dua perangkat ingin saling terhubung, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, maka setiap perangkat tersebut harus memiliki identitas. Identitas inilah yang disebut dengan IP address. IP address berfungsi seperti alat rumah. Jika kita ingin mengirimkan paket data, maka kita perlu tahu alamat tujuannya. Maka seperti saat mengirim surat atau barang ke rumah seseorang, tanpa alamat yang benar, data tidak akan sampai ke tujuan. Ada dua versi IP address, yaitu yang pertama IPv4, yang kedua itu ada IPv6. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan fokus pada IPv4 karena masih sangat umum digunakan pada jaringan saat ini, termasuk pada perangkat mikrotik. IPv4 terdiri dari 4 blok angka yang dipisahkan oleh titik. Contohnya itu kayak 192.168.1.1. Setiap blok berisi 8 bit sehingga total panjang alamat IPv4 adalah 32 bit. Jadi 4 dikali 8. Setiap angka dalam satu blok memiliki nilai antara 0 hingga 255. Karena 8 bit dapat mempresentasikan 256 kombinasi angka biner. Selain alamat IP itu sendiri, ada juga beberapa istilah penting yang wajib kita pahami ya teman-teman. Yang pertama itu ada prefix. Prefix itu menunjukkan seberapa banyak bit yang digunakan untuk bagian network. Contohnya slice 24, berarti 24 bit pertama digunakan untuk network. Lalu subnet mask. Subnet mask itu bentuk lain dari prefix yang menunjukkan batas antara network dan host. Contohnya itu slice 24. Jadi kayak 255.255.255.0. Lalu ada IP network. IP network itu alamat pertama dalam suatu jaringan, berfungsi sebagai identitas jaringan. Lalu ada IP broadcast, alamat terakhir dalam jaringan digunakan untuk mengirim data ke semua host dalam jaringan tersebut. Lalu IP range, rentang IP yang biasa digunakan untuk perangkat. Contohnya itu kayak komputer, printer, router, dan lain-lain. Jadi kayak alamatnya itu 192.168.1.0/24. Berarti networknya itu 192.168.1.0. Broadcastnya itu 192.168.1.255. Host addressnya itu ada 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Jumlah total IP-nya itu 256, tetapi hanya 254 yang bisa digunakan untuk host, karena satu untuk network dan satunya itu untuk broadcast. Lalu selanjutnya itu misalkan kita itu bisa menggunakan IP address dengan efisien, kita perlu melakukan subnetting, yaitu teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar IP tidak terbuang percuma. Contoh penerapannya, misalnya ada satu lab komputer berisi 6 PC. Kalau kita pakai prefix slice 24, artinya tersedia 256 alamat IP, tapi yang dibutuhkan hanya 6. Maka ada 250 IP yang terbuang. Dengan subnetting, kita bisa memilih prefix slice 29, menyediakan 8 alamat IP. 8 alamat ini terdiri dari satu network, satu broadcast, dan 6 host yang bisa digunakan. Pas banget untuk kebutuhan lab tadi. Nah, itulah manfaat subnetting, yaitu menghemat penggunaan IP dan mengoptimalkan lokasi jaringan. Lalu selanjutnya itu ada IP public dan privat.
Selanjutnya kita akan bahas dua jenis IP dalam IPv4, yaitu IP public dan IP privat. Yang pertama itu IP public. IP public adalah IP address yang terdaftar di internet dan bisa diakses dari seluruh dunia. Biasanya digunakan oleh server, website, atau perangkat jaringan yang terhubung langsung ke internet. Contohnya itu ketika kamu membuka Google Chrome, sebenarnya browser kamu terhubung ke IP public milik server Google. Namun jumlah IP public terbatas dan penggunaannya berbayar karena dikelola oleh lembaga internasional bernama IANA. Lalu IP privat. Sebaliknya, kalau IP privat digunakan untuk jaringan lokal, seperti di sekolah, kantor, rumah. IP ini tidak bisa diakses dari luar jaringan lokal. Range IP privat sudah ditentukan secara resmi, yaitu kelas range IP privat A 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255, yang B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255, yang C itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jika alamat IP yang digunakan itu termasuk dalam 3 range tersebut, maka bisa dipastikan itu IP public. Namun, bagaimana perangkat dengan IP privat bisa terhubung ke internet? Jawabannya adalah melalui proses yang disebut dengan NAT, Network Address Translation. NAT bertugas menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP public ketika perangkat di jaringan lokal mengakses internet. Dengan cara ini, banyak perangkat yang bisa terhubung berbagi satu IP public yang sama. Contohnya, semua komputer di lab sekolah bisa mengakses internet melalui satu IP public yang dimiliki router sekolah. Lalu selanjutnya ada classful dan classless addressing. Sebelum subnetting modern digunakan, pembagian IP address dilakukan berdasarkan kelas classful. Sekarang kita juga mengenal sistem classes yang lebih fleksibel. Classful addressing. IP dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan oktet pertama. Kelas range, oktet pertama prefix default jumlah host per networknya itu yang A 0 sampai 127/8, kurang lebih 16 juta host jaringan besar. Kalau yang B itu 128 sampai 191/16, kurang lebih 65.000 host jaringan menengah. Kalau yang C itu 192 sampai 223/24, 254 host jaringan kecil. Kalau yang D itu 224 sampai 239 multicast. Kalau yang E itu 240 sampai 255. Kalau yang ini itu eksperimental. Jadi contohnya IP 90.188.23.10 yaitu oklet pertama 90. Nah, ini itu termasuk kelas A. Kalau IP 192.168.1.10 itu termasuknya oktet pertama, yang 192 ini termasuk ke kelas C. Lalu selanjutnya itu ada classless addressing. Pada sistem ini membagi tidak lagi berdasarkan kelas, tapi ditentukan oleh prefix, yaitu CDR. Inilah yang disebut dengan CIDR, dan sistem inilah yang kita gunakan sekarang, termasuk di Mikrotik. Contohnya 192.168.1.0/26. Itu totalnya 64 IP. Lalu ada 192.168.1.0/30. Itu totalnya itu ada 4 IP. Dengan CIDR, kita bisa membuat jaringan sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus terpaku pada kelas A, B, atau C. Contoh kasus yang pertama, kita punya 200 host prefix. Apa yang cocok? Slice 24 menyediakan 256 alamat. Jadi ini itu termasuknya cukup. Slice 25 menyediakan 128. Ini termasuknya itu kurang ya teman-teman. Berarti prefix yang ideal untuk 200 host adalah slice 24. Ini masuknya ke kelas C.
Nah, sekarang kita masuk ke kasus subnetting yang pertama. IP 192.168.10.0/24 dibagi menjadi 2 subnet. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, prefix awal /24, totalnya itu ada 256 IP. Yang kedua, ingin membagi 2, jadi tambahkan 1 bit, jadinya /25. Maka subnet baru 192.168.10.0/25 dan 192.168.10.128/25. Subnet network range host broadcast. Yang pertama itu 192.168.10.0, 192.168.10.1, lalu 192.168.10.126, lalu 192.168.10.127. Lalu yang kedua itu 192.168.10.128, 192.168.10.129 sampai 192.168.10.254, 192.168.10.255. Setiap subnet memiliki 126 host yang bisa digunakan. Lalu kita langsung aja masuk ke kasus subnetting yang kedua. IP 10.10.00/16 ingin dibagi menjadi 4 subnet. Karena 2/2 sama dengan 4, maka tambahkan 2 bit. Prefixnya itu jadi /18. Maka subnetnya adalah yang pertama 10.10.0.0/18. Jadi 10.10.0.1 sampai 10.10.63.254. Yang kedua itu 10.10.64.0/18. Jadi 10.10.64.1 sampai 10.10.127.254. Yang ketiga itu ada 10.10.128.0/18. Lalu sampai 10.10.128.1 sampai 10.10.191.254. Yang keempat itu ada 10.10.192.0/18 sampai 10.10.192.1 sampai 10.10.255.254. Setiap subnet memiliki 16.382 alamat host yang bisa digunakan. Lalu kita langsung aja masuk ke kasus subnet yang ketiga. IP 192.168.1.0/24 ingin membuat subnet untuk 30 host. Langkah yang pertama, gunakan rumus 2N dikurang 2 host. 2/5 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi N sama dengan 5. Berarti prefix 32 dikurang 5 yaitu 27. Subnet network range host broadcast. Yang pertama itu 192.168.1.0, 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30, 192.168.1.31. Yang kedua itu 192.168.1.32, lalu 192.168.1.33 sampai 192.168.1.62, 192.168.1.63. Lalu yang ketiga itu ada 192.168.1.64, 192.168.1.65 sampai 192.168.94 dan 192.168.1.95 dan seterusnya sampai subnet terakhir yaitu 192.168.1.224/27. Lalu selanjutnya itu ada konsep blok subnet. Blok subnet adalah jarak antar network address dalam satu prefix. Rumusnya yaitu 256 dikurang nilai subnet max terakhir. Contohnya, prefix /26. Jadi subnet masknya itu 255.255.255.192. Jadi bloknya 256 dikurang 192 sama dengan 64. Maka network akan berjarak 64.
Jadi 0,64, lalu 128, lalu 192, dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu ada IPv4 Delivery Type. Ada 3 tipe pengiriman data pada IPv4. Yang pertama itu ada unicast, yaitu satu pengirim ke satu penerima, jadi A ke B. Lalu yang kedua itu ada broadcast, yaitu satu pengirim ke semua host di jaringan. Lalu yang ketiga itu ada multicast, satu pengirim ke beberapa host tertentu, jadi ini itu grup. Unicast paling umum digunakan untuk komunikasi antar perangkat biasa. Kalau broadcast digunakan untuk pesan siaran, misalnya itu ARP, DHCP, dan multicast sering digunakan untuk layanan seperti streaming video. Nah, lalu selanjutnya itu ada konsep switch dan router. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja di layer 2. Yang pertama itu data link layer. Ini OSI ya teman-teman. Ia berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal, yaitu LAN, menggunakan MAC address. Router bekerja di layer 3, network layer, dan bertugas menghubungkan antar jaringan, inter ke network layer. Network. Router menentukan jalur terbaik bagi paket data menggunakan IP address. Contohnya, komputer A dan B di satu lab. Komunikasi melalui switch. Komputer A ingin akses internet, harus melalui router yang menghubungkan ke jaringan luar. Sekian pembahasan bab 4 kali ini, sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.